Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permisa. Kembali lagi dengan saya Saca di acara RTK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, kali ini kita bersama dengan Ibu Ustazah Neti Herawati SAG, bener ya? Betul. Betul sekali. Ya. Belum ganti nama. Belum ya? Iya. Tema hari ini adalah dahsyatnya Al-Quran. Wow. Sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah, tadi sudah kita awali dengan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ya yang senantiasa memberikan kebahagiaan iman, manisnya iman dan takwa. Kenapa? Karena manisnya iman dan takwa membuat kita bisa dapat menikmati Ramadan. Kita tidak merasa berat dengan haus dan lapar di bulan Ramadan karena kita memiliki keimanan dan Allah memberikan nikmat manisnya iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa kita dapatkan sampai yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Al-Quran pun menjadi mau'idhah dan asyifa. Artinya apa mau'idhah? Artinya nasihat-nasihat yang baik ya. Karena dalam Al-Quran itu banyak sekali gitu ya. Ada nasihat-nasihat yang baik, bahkan ada tentang keluarga di dalamnya ya. Ada transaksi jual beli yang tepat seperti apa dan ada pengingat untuk kita bila kita melakukan kesalahan, maka apa yang konsekuensinya apa, gitu, akibatnya apa terhadap diri kita. Nah, asyifanya di mana Bu Neti? Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa ada bahwa bila kita bersedih, gitu kan, maka banyaknya baca Al-Quran, gitu ya. Kalau kalian misalnya nih Bu Neti, aku nggak bisa baca Quran nih, gitu. Tapi paling tidak hafalkan surat Al-Fatihah? Hafal tidak? Hafal. Hafal surat-surat pendek? Hafal. Nah, itu juga bagian dari Al-Quran. Baca biar gak galau ya. Daripada galau sekarang itu anak-anak luar biasa ya. Mereka yang tidak tahu menau gitu ya, merasa sok galau gitu. Aduh, kuotanya habis aja galau gitu. Terus kemudian atau orang tua bisa menegur karena kita salah, galau, wah ingin melakukan, bahkan ada yang ngeri sampai bunuh diri gitu loh. Kenapa? Karena mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Andaikan mereka tahu resah, gelisah, galau dalam hati gitu ya, langsung mereka membaca Al-Quran, perbanyak baca Al-Quran, insya Allah hatinya akan terisi, tenang, Allah akan menguatkan kita gitu ya. Tapi berbeda bila kita begitu galau, misalnya diputusin pacar, masakan gitu ya. Oh iya, terus wah galau gitu. Nah, tetapi kalau ta'ala dzikrillah tatmainnul qulub, maka ketika kamu mendengar Allah itu kamu hatimu akan tenang. Nah,
Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan break lagi. Kita kembali lagi ya dengan saya Saca, masih dengan Ustazah Neti Herawati SAG ya. Kita melanjutin yang tadi. Iya. Oke, nah setelah tadi disatakan bahwa Al-Quran sebagai mauidhah ya, nasihat atau nasihat tersehat itu, dan juga sebagai asyifa, Al-Quran pun merupakan pedoman hidup atau al-huda atau petunjuk ya, al-huda itu petunjuk. Jadi, nah anak-anak sekalian atau santriwan santriwati yang berbahagia, jika kalian membeli sesuatu, membeli perangkat elektronik saja ya, HP aja misalnya, biasanya mendapatkan buku panduannya tidak? Nah, buku panduan artinya bagaimana kita memfungsikan atau menggunakan HP itu dengan benar, gitu ya. Nah, Al-Quran itu sebagai petunjuk, gitu, sebagai dan juga sebagai pedoman hidup bagi manusia. Di dalamnya sama. Kalau kita mau mencapai surganya Allah, mau kita hidupnya tenang, nyaman, gitu, apa yang harus dilakukan? Maka perbanyak membaca Al-Quran, pahami artinya, ya. Jadi menghafal sangat bagus dan memahami artinya juga lebih bagus. Jadi tahu, oh iya, ternyata dalam Al-Quran itu ada loh petunjuk tentang bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berinteraksi dengan yang lainnya, bagaimana kita berteman, tidak ada bullying. Ternyata dalam Al-Quran itu bullying itu dilarang, ya kan? Mengolok-olok orang lain itu dilarang. Sebagaimana ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11, tidak boleh kita mengolok-olok, gitu kan? Tidak boleh kita ngejek-ejekan. Nah, dalam keseharian kalian pun, kalau kalian menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, insya Allah tidak akan mungkin kalian menjadi santri yang melakukan perundungan atau bullying terhadap temannya, karena tahu Al-Quran sudah mengatur kehidupan kita, bahwa Allah melarang kita untuk berkata jelek, gitu kan? Allah bahkan sampai ketika menasehati pun Allah mengingatkan dengan nasihat yang baik. Nah, sampai itu pun diatur. Makan dan minum ada juga aturannya, ya. Bagaimana kita juga berpakaian yang rapi, sopan, ya pastinya sesuai dengan, kalau bagi yang muslim, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, ya. Nah, bagaimana bertetangga itu juga diatur dalam Al-Quran. Bagaimana seorang anak terhadap orang tuanya, ada anak-anak seperti dikatakan dalam Al-Quran juga dalam surat Luqman, ya, bahwa dikatakan bahwa tidak, Luqman, kisah tentang Luqman dengan putranya itu, bahwa tidak boleh kita mengatakan gitu ya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan gitu ya, kalau disuruh orang tua nih. Masa Kak? Boleh. Nah, kalau kita berpedoman pada Al-Quran, insya Allah tidak akan mungkin dalam ibu, dalam bapak, pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena tahu bahwa dalam Al-Quran tidak boleh kita berkata kasar terhadap orang tua, ya. Bahkan ada bukan hanya itu saja, Nana, tentang piutang pun di Al-Quran itu dijabarkan, ya, diatur. Bahkan ayatnya adalah ayat yang paling panjang mengatur tentang hal itu. Selain dalam Al-Quran itu tentang menyebutkan tentang kisah-kisah juga, ya, kisah-kisah yang akan jadi pelajaran, ya, untuk tidak kita lakukan bila hal itu tentang azab bisa terhadap umat Nabi Lut, gitu ya. Di situ juga bagaimana kisah
orang-orang yang beringkar terhadap Allah gitu kan, jelas ada ya gitu. Nah itu dari beberapa kisah gitu ada disebutkan tentang itu. Ya, kita dari Satrio Sabian ya. Dari Mas Satrio. Mas Satrio. Mengapa Al-Quran harus dijadikan pedoman hidup? Pertanyaannya sangat bagus nih. Mengapa Al-Quran harus jadi pedoman hidup? Ya, karena Al-Quran yang memandu, membimbing hidup kita lebih baik, bisa menikmati hidup dengan lebih baik, ya. Hal apapun, misalnya dalam makanan mana yang diharamkan, kita pelajari di dalam Al-Quran ada mana yang haram, mana yang halal. Dan kalau kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman, mungkin kita asal makan, asal enak di mulut, selesai gitu ya. Tapi dalam Al-Quran ada panduannya bahwa makanan-makanan yang halal apa saja, makanan yang haram apa saja gitu ya. Terus kemudian sikap yang baik terhadap orang lain itu bagaimana, itu juga dijelaskan, sehingga kita bisa betul-betul menjalani hidup itu dengan sebaik-baiknya, tidak merugikan orang lain ya. Jadi betul-betul bermanfaat bagi diri dan orang lain gitu ya. Penting karena kita dalam HP saja kalau beli ada pedomannya tadi seperti yang dikatakan Bu Neti ya. Artinya butuh pedoman kan, butuh panduannya ya. Ya, apalagi dalam kehidupan kita yang panjang ini, kita tidak tahu kehidupan kita sampai berapa tahun ya anak-anak sekalian ya. Bu Neti juga tidak tahu ya sampai kapan ya, cuman yang kita mintakan bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, mati dalam keadaan husnul khatimah itu yang bagaimana? Yaitu yang mengikuti aturan Allah dan mengikuti aturan Allah, baik itu larangannya yang kita hindari atau perintahnya yang kita lakukan. Perintah sholat ya. Jadi yang malas, sebenarnya perintah itu wajib ada dalam Al-Quran ya. Jadi kita sholat. Oh, sholat itu ternyata bukan perintah dari Bu Neti, gitu. Tapi ternyata perintah Allah dalam Al-Quran. Oh, ternyata kita berpuasa ini itu merupakan kewajiban, gitu ya. Ada dalam surat Al-Baqarah kok itu ya. Masih ingat dengan ayatnya? Iya, masih pada ingat pasti ya, anak-anak hebat ya. Nah, itu kalau kita tidak meyakini itu, wah, apaan puasa Bu Neti nyuruh-nyuruh puasa gitu kan. Padahal ternyata bahwa dalam Al-Quran pun disebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ternyata ada, diwajibkan atasmu berpuasa itu. Oh, berarti Bu Neti itu nyuruh aku puasa bukan karena Bu Neti yang nyuruh puasa, tapi karena Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Tuh ya. Jadi itulah mengapa kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, agar kita hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi kita tidak asal hidup. Tahu kan asal hidup ya? Asal hidup aja, asal makan, minum, enggak begitu. Tetapi bagaimana kita bersikap yang baik, kita memenuhi kewajiban kita dengan baik, gitu. Insya Allah hak-hak kita juga kan kita dapatkan apa? Surganya Allah. Nah, dan ampunan tentunya ya, masuk ke surga. Dari L, bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Bagaimana cara kita beriman kepada bagaimana cara kita beriman kepada Al-Quran? Setelah tadi kita mengetahui dahsyatnya Al-Quran ya, dahsyatnya Al-Quran sebagai Al-Furqan, Al-Huda,
al-busyra, mau'izah atau asyifa. Kemudian dan ada banyak sebutan untuk Al-Qur'an ya, ada Al-Karim, ada Al-Hikmah dan banyak sekali gitu ya sebutan untuk Al-Qur'an. Lalu apalagi gitu toh? Bagaimana caranya kita mengimani gitu ya? Betul dikatakan dari Mas R bahwa Al-Qur'an merupakan salah satu rukun iman. Ya, iman adalah kitab Allah. Jadi mengimani kitab Allah, jadi mengimani salah satunya mengimani Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Satu, gampang untuk kalian pelajari, mempelajarinya. Satu, pertama kan meyakini dulu ya, meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kalam-kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu kepada Nabi Muhammad, diterima Nabi Muhammad, dan kita sampai pada kita untuk diikuti perintah-perintahnya, gitu ya. Nah, Al-Quran, karena itu bagaimana? Oh, kita bersama belajar. Setelah itu apa? Setelah meyakini, ya kan? Kalau meyakini itu kan apa? Menetapkan dalam hati, ya. Meyakini Al-Quran. Nah, menetapkan dalam hati. Tasdik biqalbi wa taqrir bil lisan. Kemudian kita menyampaikan dalam perkataan. Oh, Al-Quran, aku wajib beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah, salah satu adalah Al-Quran, wajib. Terus kemudian takdir lisan wa amalu bil arkan, dan kemudian mengamalkan dalam perbuatan. Oh, karena aku sudah meyakini Al-Quran itu sebagai kitab Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebagai pedoman hidup dan banyak manfaat lainnya, maka aku harus mempelajari. Nah, yang kedua adalah mempelajarinya, ya. Waratilil Quran tartila, dan membacanya. Nah, untuk membaca itu kan harus mempelajari dulu ya. Harus membaca. Kulit aku membaca, tapi kita nggak belajar dulu. Gimana mau tahu ya? Jadi waratilil Quran tartila itu endingnya dari belajar Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil. Ya. Bu, aku nggak bisa. Ya caranya belajar. Belajar bisa dari guru-guru, dari Bu Neti atau dari para asatid yang lain. Juga bisa dari HP ya kan, yang kalau kalian genggam itu nggak cuma buat nonton-nonton ya, nggak jelas, joget-joget nggak jelas ya, apalagi untuk hal yang tidak pantas untuk dilihat. Tapi harus untuk kebaikan diri kita, yaitu tadi untuk Al-Quran ya. Pasang MP3 udah pasang belum? Tidak pada pasang belum? Udah. Aplikasi Al-Quran? Aduh, aplikasi game aja banyak sekali. Nah, aplikasi Al-Quran harus utama, ya harus ada. Oke? Ya, nanti sampaikan ke Mas Satria juga. Mas L tadi yang bertanya ya. Mas L juga bahwa Al-Quran itu merupakan satu keharusan lah ya. Mempelajarinya, menghafalkannya dan memahaminya. Ya. Lalu apa cara berikutnya selain membaca tadi? Mempelajari, membaca, lalu apa? Melaksanakan apa yang perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan meninggalkan apa yang menjadi larangan dalam Al-Quran. Ya, jadi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Selalu dikatakan itu ya. Kita menutup ini, kita itu dulu kesan-kesannya dulu. Oh gitu, closing statement aja kali ya. Nah, anak-anakku ingat Al-Quran yang hebat ini, yang dahsyat ini, yang kita imani ya, kita percayai bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk yang Allah berikan gitu ya, untuk kehidupan manusia, dijadikan pedoman hidup. Maka yuk semangat kita mempelajari Al-Quran, semangat membaca Al-Quran. Ingat ya, karena selain sebuah perintah, ada juga banyak kebaikan atau pahala yang Allah berikan kepada kita yang mempelajari Al-Quran. Ya, semangat belajar Al-Quran. Semangat. Insya Allah semoga
yang Bu Neti sampaikan ini bisa kalian atau sama-sama ya, Bu Neti juga bersama kalian kita saling mengingatkan untuk semangat membaca Al-Quran. Nah, terutama di bulan Ramadan ini ingat, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yuk kita sama-sama berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Hurrah. Ya, kita akan untuk acara ini ya. Yang tadi Bu Neti ya tadi ya. Sekian ya. Makasih ya Bu Neti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan atau apa boleh silahkan kalian bertanya ke Bu Neti dengan WA yang sudah kalian ketahui. Oke, jangan lupa subscribe and comment ya. Oke, silakan subscribe-nya ya. Gratis loh subscribe Ya, gitu ya. iya. Yuk kita subscribe sama subscribe.